Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai teks editorial. Lalu siapa yang sudah tahu tentang teks editorial? Ya, sebelum kita memulai materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran teks editorial berikut ini. Dalam pembelajaran teks editorial kali ini, tujuan yang diharapkan adalah agar kalian dapat mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian, kalian nanti akan diminta untuk menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial melalui penggunaan metode discovery learning. Dalam pembelajaran kita kali ini yang berbasis e-learning, tentu saja dengan rasa percaya diri dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, demikian tadi tujuan dari pembelajaran teks editorial kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan memasuki pada pembelajaran materi teks editorial. Materi teks editorial yang akan kita pelajari terdiri dari pengertian teks editorial, kemudian kita juga harus mengetahui ciri-ciri teks editorial dan juga sifat dari teks editorial tersebut. Baiklah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mencoba memahami bersama pengertian dari teks editorial. Teks editorial atau disebut juga dengan tajuk rencana merupakan suatu tulisan yang disampaikan oleh redaktur dari suatu media massa yang berisi opini atau pendapat dan sikap resmi media massa tersebut terhadap persoalan yang aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita yang dogmatis. Demikian pengertian dari teks editorial atau kita mengenalnya juga sebagai tajuk rencana. Setelah kita memahami pengertian dari teks editorial, mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana ciri-ciri dari teks editorial tersebut. Nah, berikut
tergantung dari jenis terbitan media. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Dan yang terakhir, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Kita sudah mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga sifat teks editorial. Semoga yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, karena kita akan melanjutkan pada bagian berikutnya dari pembelajaran teks editorial, yaitu kita akan mengenal berbagai ragam informasi yang disampaikan dalam teks editorial. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa teks editorial merupakan tulisan yang disampaikan oleh redaktur suatu media massa yang menyikapi suatu isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dalam teks editorial terdapat 3 bagian penting. Yang pertama adalah bagian awal, di mana redaktur menyampaikan isu aktual yang berkembang dalam masyarakat yang ditandai dengan penyampaian peristiwa-peristiwa yang sedang menjadi topik perbincangan dalam masyarakat atau bisa dikatakan sebagai isu aktual. Bagian berikutnya adalah redaktur menyampaikan pendapat dan argumen terkait isu-isu aktual tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan argumen. Yang pertama, argumen harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Argumen harus membuat pembaca memahami permasalahan dengan cepat. Yang ketiga, argumen tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak lain. Kemudian, argumen juga harus disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat dan sikap terbuka dan sopan. Pada akhir teks editorial, penulis dalam hal ini adalah redaktur media massa akan menyampaikan satu paragraf yang berisi mengenai simpul. Dalam simpulan tersebut akan mengandung saran terhadap isu-isu faktual yang tadi dipaparkan. Nah, demikian ragam informasi yang dapat kalian temukan dalam teks editorial. Selanjutnya, kita akan menyimak bersama contoh teks editorial. Berikut merupakan contoh teks editorial yang berjudul Dampak Buruk Sistem Pendidikan di Indonesia. Silahkan kalian cermati dan kalian telaah ragam informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks editorial tersebut. Apabila kita lihat dalam tayangan mengenai contoh teks editorial yang ada, yang pertama kalian bisa melihat di sana ada tertulis pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai isu-isu aktual atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang disampaikan oleh pengarang atau redaktur media massa. Pada bagian kedua dari teks editorial merupakan bagian isi, di dalamnya memuat mengenai argumen-argumen atau pendapat-pendapat dari redaktur terkait isu-isu aktual yang telah disampaikan sebelumnya. Dan inilah bagian kesimpulan atau paragraf terakhir. Dalam bagian kesimpulan terdapat saran yang disampaikan oleh redaktur terkait pemecahan permasalahan dari isu-isu faktual yang telah dipaparkan. Nah, semuanya kita telah mempelajari bersama mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan juga ragam